Waalaikumsalam. Ista'id al-qiyam. Ta'zimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, kamu dekat ini. Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Hari ini ada semua? Hadir, Bu. Nika Munita ada? Hadir, Bu. Tiara kali ini? Hadir, Bu. Nah, langsung saja kita masuk ke materi kita. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Protista, Bu. Protista, betul. Nah, ada yang tahu apa itu protista? Bu, coba Tiara. Protista adalah salah satu makhluk hidup yang bersel uniseluler ataupun sifatnya eukariotik. Nah, betul. Tepuk tangannya. Nah, benar sekali. Jadi, protista itu adalah salah satu makhluk hidup yang bersifat eukariotik dan bersel uniseluler. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya apa saja jenis-jenis dari protista. Ada yang masih ingat? Bu, coba yang lain. Coba Mika. Saya, Bu. Iya, Mika. Ayo Mika. Masa baru minggu lalu kita belajar udah lupa? Minggu lalu belajar sama Ibu juga lupa materi sebelumnya. Nah, jadi anak-anak Ibu, sebelum belajar dengan Ibu, malam harinya bukunya dibaca lagi, catatannya dibaca lagi, apa yang Ibu sampaikan diingat-ingat lagi. Nah, sekarang coba Tiara, apa itu jenis-jenis dari protista? Protista itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada protista mirip jamur, protista mirip hewan, dan juga protista mirip tumbuhan ataupun alga. Nah, benar. Tepuk tangannya lagi untuk Tiara. Lanjut masuk ke materi kita hari ini, yaitu fungi atau jamur. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah dengar jamur? Pernah, Bu. Di mana kalian pernah melihatnya? Di pasar. Di pasar? Di kayu, di kayu, di badan. Nah, benar ya. Gimana itu kira-kira bentuknya? Ada yang putih, Bu, yang hitam, yang bentuknya hitam putih. Yang putih itu yang sering dijadikan makanan. Oh iya. Nah, jadi dari itu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui apa saja ciri-ciri dari jamur dan perannya dalam kehidupan manusia. Sebelumnya, Ibu akan membagikan kalian lembar kerja untuk kalian amati, kalian pahami, dan kalian presentasikan hasil dari pengamatan kalian. Nanti Ibu akan nyuruh kalian maju ke depan satu-satu untuk kasih waktu 10 menit. Sebelumnya coba mejanya dibalik kanan dulu. Ya, Bu. Oh ya, coba Tiara kalau Mika ambil buku di perpus dulu. Ya, Bu.
Sudah? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, tentunya kalian sudah memahami apa itu jamur atau fungi. Nah, sekarang coba kalian presentasikan dari hasil pengamatan kalian satu-satu. Ibu mulai dari Mika Punita. Ya, Bu. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan saya, fungi adalah organisme kemoheterotrof yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya. Dan fungi termasuk ke dalam divisi Mycota. Yang ciri-ciri jamur yang pertama ada merupakan mikroorganisme eukariota, menghasilkan spora, dinding selnya tidak mengandung selulosa melainkan karbohidrat kompleks, dan yang terakhir tidak memiliki flagela dalam daur hidupnya. Yang selanjutnya cara hidup merupakan mikroorganisme yang bersifat heterotrof, dan jamur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada saprofit, parasit, dan simbiosis. Dan selanjutnya ada habitat jamur, yaitu yang pertama ada di darat dan di laut, yang kedua di tempat yang lembab, yang ketiga mengandung zat organik, dan yang terakhir lingkungan yang asam. Selanjutnya klasifikasi jamur, yang pertama zygomycota, ciri-cirinya yaitu membentuk zigospora, hidup di darat, tanah, atau pada sisa organisme mati. Itu saja, Bu. Ya, tepuk tangannya untuk Mika. Nah, sekarang coba Tiara kali. Ya, Bu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tadi. Yang ketiga ada Basidiomycota, di mana ciri-cirinya pipa bersepta dengan sambungan ampit. Kemudian kedua, spora seksualnya terbentuk pada basidium. Yang keempat, tangkainya asimetris, pendek, bahkan tidak bertangkai. Kemudian yang keempat ada Deuteromycota, di mana ciri-cirinya jamurnya tidak sempurna, kemudian belum diketahui reproduksi seksual selama siklus hidupnya, dan juga yang terakhir hanya hidup di daratan. Kemudian peranan jamur itu pertama di bidang pangan, di bidang kedokteran, dan bidang pertanian serta industri. Terima kasih, Bu. Tepuk tangannya untuk Tiara. Nah, dari penjelasan kalian tadi, Ibu akan menjelaskan kembali materi kita hari ini. Sebelumnya, coba kembalikan dulu mejanya seperti semula. Fungi atau jamur. Fungi adalah organisme kemoheterotrof yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya. Ciri-ciri jamur merupakan organisme eukariota yang menghasilkan spora. Dinding selnya tidak mengandung selulosa, melainkan karbohidrat kompleks, dan tidak memiliki flagela dalam daur hidupnya. Kemudian ada cara hidup jamur. Cara hidup jamur dapat dibedakan menjadi 3, yaitu saprofit, parasit, dan simbiosis. Yang mana saprofit yaitu memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati. Selanjutnya, parasit yaitu memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain. Dan simbiosis yaitu memperoleh zat organik dari organisme hidup lain, namun bersifat menguntungkan bagi inangnya. Kemudian ada habitat hidup jamur, antara lain yaitu di darat dan di laut, di tempat yang lembab, mengandung zat organik, dan lingkungan yang asam. Kemudian ada klasifikasi jamur. Yang pertama, Zygomycota. Ciri-cirinya yaitu membentuk zigospora, hidup di darat, tanah, atau pada sisa organisme mati, membentuk mikoriza, dan anggota Zygomycota terutama adalah jamur yang hidup sebagai saprofit.
Yang kedua yaitu Ascomycota. Ciri-cirinya adalah hifa bersekat, sapropit, parasit, dan bersimbiosis dengan alga biru membentuk lichenes. Reproduksi seksual dengan askos membentuk askokap, dan reproduksi aseksual dengan conidium. Selanjutnya yang ketiga, Basidiomycota. Ciri-cirinya yaitu hifa bersepta dengan sambungan ampit. Spora seksualnya terbentuk pada basidium yang berbentuk gada. Berdaging, bersifat saproba, dan tubuh buah seperti payung. Dan pada beberapa spesies tangkainya asimetris, pendek, bahkan tidak bertangkai. Dan yang terakhir yaitu Deuteromycota. Ciri-cirinya yaitu disebut fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Belum diketahuinya reproduksi seksual selama siklus hidupnya dan hanya hidup di daratan. Selanjutnya ada peranan jamur dalam kehidupan. Peranan jamur dalam kehidupan terdapat pada bidang pangan, bidang kedokteran, bidang pertanian, dan bidang industri. Yang pertama, pada bidang pangan, yaitu sebagai sumber makanan. Beberapa jenis jamur dapat dimakan seperti jamur merang dan jamur shiitake. Selanjutnya, bidang kedokteran. Sejumlah antibiotik berasal dari spesies jamur. Antibiotik merupakan substansi yang dihasilkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang dapat mencegah atau membunuh mikroorganisme lain. Selanjutnya, bidang pertanian. Beberapa jamur sapropit dapat meningkatkan kesuburan tanah. Jamur sapropit menguraikan sisa tumbuhan dan hewan yang sudah mati sehingga mengembalikan unsur mineral dari tubuh organisme kembali ke tanah, membuat tanah menjadi subur. Dan yang terakhir yaitu pada bidang industri. Jamur banyak digunakan di bidang industri antara lain yaitu ragi Saccharomyces cerevisiae digunakan untuk membuat roti dan tapai. Pabrik minuman beralkohol menggunakan ragi dan aspergillus untuk membuat bir dan minuman anggur. Kemudian, spesies Penicillium dan aspergillus digunakan untuk membuat keju. Dan pada industri kimia, spesies Mucor, Rhizopus, penicillin, dan aspergillus digunakan dalam pembuatan asam organik. Nah, itulah penjelasan dari materi kita hari ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Bu, Ya, Tiara. Bu saya mau nanya Bu, perbedaan pada jamur itu yang parasit sama yang simbiosis itu apa Bu? Nah, ada yang bisa jawab? Saya Bu, Coba Mita. ya kalau yang parasit itu dapat merugikan inangnya, sedangkan yang simbiosis sama-sama dapat menguntungkan. Nah, betul sekali, tepuk tangannya untuk Mika. Jadi, benar kata Mika Melita tadi bahwa parasit itu adalah memperoleh zat organik dari inangnya, tetapi tidak menguntungkan. Sedangkan simbiosis itu memperoleh zat organik dari inangnya, tetapi menguntungkan bagi inangnya. Selanjutnya, kalau masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Baiklah, apabila tidak ada pertanyaan, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini yang mana jamur adalah organisme kemoheterotrop yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya. Kemudian cara hidup dari jamur ini dibedakan menjadi 3, yaitu saprofit, parasit, dan simbiosis. Nah, kemudian ada habitatnya di mana jamur ini terdapat di laut, di darat, dan di tempat lembab. Dan terakhir ada peran jamur dalam kehidupan, yang mana sebagai sumber makanan, kedua ada di bidang kedokteran yaitu sebagai antibiotik, dan di bidang pertanian yaitu sebagai penyubur tanah. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, apabila tidak ada pertanyaan, sekarang kita akan kuis. Tetapi kuisnya tertulis
Iya Bu. Sebelumnya coba disimpan dulu bukunya. Keluarkan kertas 1 lembar. Nanti siapa yang ketahuan nyontek atau punya catatan, jawabannya atau lembar kerjanya akan Ibu ambil dan Ibu robek. Ya Bu. Iya Bu. Sudah siap? Sudah Bu. Pertanyaan pertama itu 1. Sebutkan ciri-ciri jamur. Yang kedua, jelaskan peran jamur dalam kehidupan. Tiga, pertanyaan terakhir. Jelaskan bagaimana cara hidup jamur. Silakan kerjakan, waktu 15 menit. Belum selesai Bu. Dari tadi Ibu perhatikan ya. Sudah Ibu bilang dari awal. Jangan lihat buku, jangan lihat contekan kiri kanan. Sudah Bu. Sudah bisa? Sudah Bu. Silakan mengumpulkan ke depan. Kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan buka bukunya. Lihat halaman 147. Sudah Bu. Nah, kalian kerjakan dan kumpulkan sebelum belajar dengan Ibu minggu depan. Ya Bu. Apakah ada pertanyaan mengenai tugasnya? Tidak Bu. Tidak ya. Apabila tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Tiara silakan ke ruang Ibu ya. Ya Bu.